Aku memilih untuk berdamai dengan luka dan semua rasa sakit yang ada. Tahukah kamu caraku berdamai dengan luka? Menikmatinya, menikmati luka itu. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Ryuni diambil dari karya Zakifat Azawa yang berjudul Senandika Rasa. Selamat menikmati. Mau apa kau kemari? Kenapa orang sepertimu bisa? Aku tidak berpikir panjang. Aku tidak peduli apapun lagi. Bagas, bila Mami tidak memintamu menjauhiku, kita pasti sudah menikah. Ucap Bagas berapi-api. Karena percaya dengan perkataanmu, aku kehilanganmu seperti orang bodoh. Pahira diam sesaat. Tidak, ini bukan karena ibumu. Ia menjeda kalimatnya. Ini pilihanku. Bagas menilik wajah Pahira dengan tatapan tak percaya. Bagas, Pahira memandang Bagas dengan saksama. Saat kau mendatangiku di PIM, aku hanya bisa memikirkan Abimana saat itu. Bening halus tergenang di pelupuk mata Pahira. Ia kini menunduk. Mulut Bagas terkunci. Ia makin tak percaya. Bahkan saat video itu tersebar, bulir bening jatuh membasahi pipi Pahira. Aku yang ingin kabur malah mencemaskan Abimana. Ucap perempuan berhijab itu lirih. Dan tahu harus pergi menemuinya. Pahira mendongak. Hal itu saja yang aku pikirkan. Mata Bagas sedikit basah dan mengabur, menatap lara wanita yang ia cintai. Apa kau baru saja? Bagas tak mampu melanjutkan kalimatnya. Bagas, ini bukan karena mamimu tidak menyetujui. Ini kehendakku, ini pilihanku. Kau bisa lihat itu di mataku. Siapa yang aku cintai sekarang? Kau pasti tahu jawabannya. Bagas mematung, lidahnya keluh. Pahira baru saja membuatnya makin nestapa. Bagas, belajarlah untuk melupakanku. Ada Nadia yang menunggumu. Pahira mengusap bulir-bulir bening yang mengalir di pipinya. Jika aku saja bisa menerima Abimana, kau pun pasti bisa. Yang harus kau lakukan hanya satu, membuka hati. Sebab Allah tidak pernah salah memberi. Pahira membuka album foto pernikahannya, membuka lembar demi lembar halaman. Tangannya terhenti di sebuah foto yang memperlihatkan dirinya dan Abimana berpose saling memandang. Terlihat jelas di wajah Abimana, tatap haru penuh cinta. Pahira terenyuh, bening halus mengenang di pelupuk mata. Maafkan aku yang terlambat menyadarinya, Bi. Pahira beralih menghidupkan laptop, membuka folder Kanazawa. Ia membuka satu persatu foto-foto yang ada. Tampak gambar Pahira yang malu-malu ketika Abimana memfotonya di bawah pohon sakura yang bunganya tengah bermekaran. Ingatannya pun melayang ke masa itu. Pahira masih bisa merasakan desir halus yang datang menjalar saat Abimana tiba-tiba berpijak tanpa jeda di sisinya, membisikkan kata I see Teru, membuatnya bersemu merah. Padahal sangat jelas, aku saja yang tidak menyadari. Bulir-bulir bening yang tergenang kini mengalir tanpa diminta. Pahira mematikan laptop, lalu mengambil buku harian, menorehkan tinta membentuk sebed aksara tentang rasa. Deru mobil terdengar memasuki garasi. Pahira menyeka air mata. Bergegas ia merapikan diri, lantas keluar dari kamar. Pahira baru saja berdiri di depan pintu kamar, tatkala Abimana memasuki ruang tengah. Bi, jangan mendekat dan tetap di sana. Abimana menuruti permintaan istrinya, meski kebingungan melanda. Pahira menarik napas dan mengembusnya perlahan. Ia menatap lurus lelaki di hadapan. Berjalan pelan memangkas jarak dari dirinya dan Abimana. Jantungnya berdegup kencang. Pahira berdiri tak sampai sejengkal dari suaminya. Netranya berkabut. Abimana masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Bi, Pahira menjeda ucapannya. Aku mencintaimu. Akunya bersamaan dengan bulir bening yang luruh dari kelopak mata. Abimana tak mampu berucap. Lidahnya seakan beku. Rasa haru membuca di dada. Sulas senyum terbit di wajahnya, dengan netra yang dipenuhi kaca-kaca. Di dunia ini, jika kau mencintai pasangmu, maka ungkapkanlah. Untuk kali pertama, kukatakan pada Abimana, aku mencintainya. Bi, aku bahagia, benar-benar bahagia, lebih dari yang kuharapkan. Tutur Abimana. Pahira meniadakan jarak di antara mereka, melingkarkan kedua tangannya di pinggang Abimana. Abimana balas merengkuh, mendekapnya erat. Bagas mengemudikan mobil dengan wajah sendu.
Untaian aksara yang Pahira ucapkan sore tadi terus terngiang dalam ingatan. Membuka hati, semudah itu kah, Fah? Haruskah ku coba? Bagas memasukkan mobil ke parkiran, lantas memasuki rumah bertingkat milik orang tuanya. Bagas melempar kunci mobil hingga tergeletak sembarang di tempat tidur. Ketika ia telah tiba di kamar, ia hendak meletakkan ponsel di atas nakas. Saat dilihatnya buku sketsa milik Nadia tertinggal di sana, Bagas mengambilnya. Aneh, hingga pagi tadi aku tidak melihatnya ada di sini. Apa Nadia kembali? Bagas duduk di tepi ranjang dan membuka buku sketsa itu. Berbagai desain gaun tergambar di sana, termasuk sketsa wajah dirinya. Nadia, maafkan aku yang sering mengabaikanmu. Mungkin Pahira benar, yang perlu kulakukan hanya satu, membuka hati. Bagas bergegas keluar kamar, menuruni tangga dan menuju dapur. Ia lega bila Stri yang ia cari ada di sana. Bi, apa tadi Nadia kembali? Bibi tahu di mana ia sekarang? Tidak, ia tidak kembali Bagas. Apa ada sesuatu? Apa tadi Bibi yang membereskan kamarku? Ah ya, Bibi hampir lupa. Tadi Bibi menemukan buku gambar di bawah tempat tidur. Bibi letakkan di nakas. Apa itu punya Nadia? Bagas mengangguk. Ia kembali ke kamar, mengambil ponsel dan kunci mobil. Tak lama kemudian, Fortuner hitam metalik melaju kencang, membelah jalan di kegelapan malam. Bagas sampai di depan rumah nenek Nadia. Ia memencet bel beberapa kali, tetapi tak ada yang membuka. Ia menelepon Nadia, ponselnya di luar jangkauan. Bagas memencet bel kembali. Berhasil, perempuan setengah bayang tak Bagas kenali membukakan pintu pagar. Anda pasti dan Bagas, suami Nona Nadia. Saya pelayan di sini. Mari masuk dulu dan Bagas. Bibi mengenal saya. Perempuan parubaya itu hanya tersenyum. Ia berjalan memasuki rumah diikuti oleh Bagas. Silakan duduk dulu Den, tutur perempuan itu dan berlalu meninggalkan Bagas. Tak lama kemudian neneknya Nadia muncul bersama perempuan parubaya tadi. Bagas hendak berdiri menyambutnya, tetapi dicegah oleh neneknya Nadia. Duduk saja nak Bagas. Perempuan yang rambutnya hampir memutih seutuhnya duduk di sofa di depan Bagas. Tati, tolong ambilkan surat yang Nadia titipkan. Surat? Apa Nadia pergi meninggalkannya? Jangan-jangan bayangan lelaki yang tempo hari ia lihat saat menemui Nadia berkelabat di benaknya. Perempuan parubaya mengangguk, lantas beranjak dari tempatnya semula, menjauhi Bagas dan neneknya Nadia. Ia kembali lagi dengan membawa benda yang dipinta nenek, menyerahkannya pada nenek dan berdiri di samping sofa yang nenek duduki. Nak Bagas, Nadia telah kembali ke Jakarta sore tadi. Entah kenapa ia membuat keputusan mendadak setelah mengantar nenek check up. Sebelum pergi, Nadia menitipkan ini pada nenek. Bagas mengambil surat yang perempuan tua itu sodorkan. Nenek tidak tahu ada masalah apa dalam rumah tangga kalian. Nadia tidak mau bercerita. Yang nenek tahu, ia sering melamun saat di sini. Nenek bisa merasakan kesedihan yang menderanya. Saat ia berpamitan, nenek melihat matanya sembab. Bagas hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada rasa bersalah telah membuat Nadia terluka. Pria tampan itu pamit setelah meminta maaf. Sesampainya di rumah, Bagas membuka surat dari Nadia, lalu membacanya. Bagas, maafkan aku yang pergi tanpa pamit. Aku tahu tidak seharusnya aku begitu. Bagaimanapun statusku masih istrimu. Namun, aku tidak kuat terus kau abaikan. Aku pikir dengan berjalannya waktu, kau akan melupakan Pahira dan mencintaiku. Ternyata aku salah. Cintamu kepada Pahira terlalu besar. Tidak mungkin aku bisa mengalahkannya. Aku memilih mundur. Bersambung, quote hari ini, takdir setiap manusia sudah Allah tetapkan sejak awal. Namun, mudah saja bagi Allah untuk mengubah takdir kita melalui doa yang kita panjatkan. Assalamualaikum.